Kelautan dan Perikanan, kembali lagi di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Kembali lagi bersama saya, host Nurul Lutfia Kartika, SPI. Hari ini kita kedatangan salah satu pejabat fungsional ya yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan. Beliau ini udah lama juga di Dinas Kelautan dan Perikanan, malang melintang lah pokoknya. Kita bakal banyak belajar dan juga mendapat ilmu ya dari beliau ini. Yuk kita sambut ya teman-teman sekalian. Ini ada Pak Toto. Halo Pak Toto. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Sehat ya Pak Toto ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Toto sekarang masih di UPT Delempasing mungkin? Masih. Masih ya. Aman ya di Delempasing Pak? Aman. Selalu aman. Nah mungkin ini Sobat Kelautan dan Perikanan belum tahu nih Pak Toto. Pak Toto ini jabatannya apa? Dulu pernah menjadi apa saja gitu di Dinas Kelautan. Boleh perkenalan dulu mungkin Pak Toto ke Sobat Kelautan dan Perikanan. Terima kasih. Enaknya di Mbak Nurul. Mbak Nurul boleh Mbak Nurul aja. Ibu Nurul kan gitu kan. Mbak Nurul aja Pak Toto. Mbak Nurul ya. Terima kasih Mbak Nurul waktu yang diberikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto Bambang Ismanto. Kalau gelarnya SPI MM kan itu. Jadi saya masuk di PNSI tahun 2002. Ya. Terus saya pertama tugasnya 5 tahun di pesisir barat, di Lampung Barat, waktu itu masih Lampung Barat. Jadi terus ada kesempatan pindah ke provinsi, saya pindah provinsi, ya sudah di beberapa bidang lah, dari penangkapan, di umum, terus di P2P zaman dulu, di budidaya, dan memang pertama saya di struktural yaitu pertama itu di P2P. Terus di budidaya. Terus ke PRL. Nah, terakhir tahun 2021 ternyata ada impasing. Saya pikir karena saya PNS juga udah cukup lama. Bukan, masuk PNS sih saya umurnya udah hampir tidak bisa lagi. Saya kira-kira udah 34. Jadi pikir saya udah masuk fungsional. Saya karena kalau dengan impasing saya bisa menjadi madya. Oh gitu. Jadi saya jadi 60 tahun. Nambah masa kerja 2 tahun. Masa kerja ya Pak Toto. Ya, jadi itu motivasi satu itu. Yang kedua memang saya banyak berkecimpung di mutu. Jadi kasih mutu terus. Itu yang pas di P2HP ya? Kasih mutunya? Oh iya di P2HP dan kompetensi di mutu juga cukup banyak. Saya punya norek pengawas mutu, ada norek pembina mutu, terus hasap, jadi udah cukup. Akhirnya saya konsultasi dengan pusat seperti itu. Jadi itu tugas saya sekilas. Terus yang kedua mungkin anak saya punya anak 2, istri 1 ya. Enggak. Jadi anak saya dua-duanya laki-laki, sekarang satunya kuliah dan satunya masih SMA. Mungkin sekarang saya kebetulan ditugaskan, dari mulai 2021 kami kan fungsional. Kebetulan saya kelasnya madya, jadi terus ditempatkan di Lempasing. Masalah kenyamanan tergantung kita semua, kita meningkapin. Mungkin itu aja pengenalan singkat saya. Mbak Nurul. Ini menarik nih Pak, tadi ngomong impasing ke fungsional. Nah pada saat itu memang ada bukanya gitu ya Pak, pembina mutu saja ataukah memang Pak Toto memang minat ke sana gitu Pak? Jadi tahun 2000, sebenarnya sebelum mulai tahun 2019 itu sudah, malah sebelumnya ya 2017 apa, kami mengikuti semua, sebenarnya semua kementerian itu sebenarnya memberi kesempatan impasing. Itu sampai kalau nggak salah Oktober 2020. Terus diperpanjang sampai Januari 2021. Jadi itulah kita diberi kesempatan sebenarnya. Karena dari pusat, kalau enggak di Kementerian KKP itu ada 12 fungsional. Terus saya kebetulan di bawah PDS. PDS itu ada 2, yaitu analis pasar sama pembina mutu. Jadi saya sebenarnya sejak awal
analis pasar juga saya mau udah mengikutin karena Pak Sokip saya lebih kenal duluan daripada gitu. ya Dari Pak Sokip ya dari Pak Sokip. Cuma selalu dorong Pak Toto enggak ke analis pasar, enggak loh. Saya nunggu 4A saya dulu baru saya passing saya bilang gitu. Biar langsung aja ya Pak. Nah, langsung mati ya. Ya akhirnya seperti itu saya ikut passing. Ada beberapa teman juga ikut, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Nah ini passing kan ada uji kompetensinya. Jadi kebetulan saya lulus, alhamdulillah. Terus kami dilantik pada 14 Maret ya, 14 Maret 2021. Satu berarti udah hampir setahun ya Pak ya jadi fungsional pembina mutu. Udah saya udah angka kredit saya udah masuk tahun kemarin. Udah masuk tahun kemarin ya. Alhamdulillah ya dapat 19 ya berarti. Banyak juga ya Pak. Ya sebenarnya banyak yang dikerjakan pembina mutu itu banyak. Nah tadi kan Bapak bilang banyak nih yang dikerjakan pembina mutu. Kalau boleh tahu memang tupoksi dari fungsional pembina mutu ini apa aja sih Pak? Mungkin garis besarnya gitu. Mungkin agak panjang ini ngomongnya ya. Jadi pertama itu kan kita kan memang di Undang-Undang Perikanan 31 itu kan disyaratkan pasal 3 itu kan pengelolaan perikanan ya. Pengelolaan perikanannya ada gimana penyejahteraan nelayan dan budidaya, gimana kita bisa meningkatkan penerimaan negara lewat devisa, gimana kita menyediakan pangan, ya, gudang pangan. Jadi pangan untuk masyarakat. Nah, tentunya pangan ini kan istilahnya pangan yang bermutu kan gitu kan. Nah, terus ada juga kita itu didorong pemerintah untuk produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing. Jadi itu kan untuk efektivitas kita kerja itu jangan cuma atau masyarakat gimana masyarakat itu mempunyai pendapatan atau daya saing. Karena daya saing kita itu turun Mbak Malan. Tahun 2020 itu kalau nggak salah dari indeks kita 59. Tapi sekarang jadi 61, berarti kita nggak turun kan 2021 gitu kita turun. Terus yang selanjutnya mungkin kita juga menyediakan bahan baku untuk UPI Mbak. Jadi UPI ini kan butuh bahan baku. Nah ini juga persyaratannya agak rumit kan karena diekspor dengan persyaratan macam-macam. Jadi seperti itu. Terus kita juga peningkatan aki konsumsi ikan kita kan masih rendah, mungkin masih di bawah 50 ya Mbak Nurul kan itu tugas Mbak Nurul ini. Iya akinya ya. Menghitungnya kalau mengkonsumsi ya kita masyarakat dong. Kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Kalau ngitung akinya kita sih Pak. Ya gitu kan dari analis pasar yang ngitung, tapi kan kita ada konsumsi. Nah, karena rendah konsumsi ikan ini juga akhirnya kita kita lihat bahwa di tempat kita masih banyak stunting kan ya stunting ini kan mungkin stunting itu mungkin kekurangan gizi atau lambatlah pertumbuhannya. Tapi dengan mungkin peran serta perikanan sangat bagus karena kan kita tahu protein perikanan itu kan tinggi. Tapi kita jangan bilang tinggi aja, tapi gimana cara ngolahnya? Oh betul juga sih Pak. Jadi kita sebenarnya nggak merekomendasi misalnya makan ikan asin, itu nggak merekomendasi karena itu kan menambah NaCl itu kan terakumulasi nanti kalau tuanya cepat tinggi kan seperti itu kan. Makanya kita harus ada nilai tambah tadi. Nah itu salah satu tugas kami. Yang mungkin yang terakhir ya ini ya tugas kami itu harus berkelanjutan. Karena karena mutu itu kan dari hilir dari hulu ke hilir ya. Dari penyediaan dari budidaya dan tangkap ya, dari budidaya dan tangkap. Jadi kalau budidaya ya gimana caranya kita budidaya yang baik, kalau ditangkap gimana kita penangkapan yang baik, penanganan ikan yang baik. Jadi harus pengaturan alat tangkap biar kita enggak menangkap sembarangan kan gitu kan. Kalau di budidaya biar mutunya bagus ya jangan pakai antibiotik, obat-obatan yang terlalu tidak terkontrol. Kita misalnya harus registrasi ya. Istilahnya obat-obatan ikan yang dibudidaya itu harus ada registrasi dari KKP. Kalau enggak ini enggak bisa jamin nanti keamanan pangannya di hilirnya kan seperti itu. Jadi kelestarian atau keberlanjutan ini yang penting. Ya contohnya kemarin mungkin program Pak Gubernur restocking gitu kan untuk salah satu
keberlanjutan keberlanjutan juga. Jadi intinya sebenarnya kita juga melaksanakan misi dari gubernur itu sendiri. Kan kita misalnya daya saing, penyederaan, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya atau nelayan berjaya itu kan di situ. Jadi kita juga pembina mutu akan ikut berpartisipasi ke sana. Mungkin itu ya. Membantu visi misi. Terus juga mungkin ini ya. tupoksi kita berdasarkan dengan Permen 32. Permen 32. Juknis masa pembina mutu. Jadi kalau kita omongkan nanti nggak selesai ini. Iya, jadi teman-teman fungsional itu punya ini juknis sendiri ya, petunjuk teknis pekerjaannya masing-masing berdasarkan jenjangnya yang diatur dalam Permen KP ya, Pak ya. Gitu. Nah, kalau misalnya fungsional pembina mutu di Dinas Kelautan ini ada berapa sih Pak? Terus ada jenjangnya apa aja? Gimana tuh Pak cara kerjanya fungsional pembina mutu? Apakah berjenjang terus nanti gimana tuh Pak ketika melakukan kegiatan nih? Terima kasih nih. Saya di pembina mutu ini bersyukur saya karena memang kerja dari hati saya. Jadi dimanapun pembina itu bisa kerja. Jangan merasa saya ditempatkan di sini nggak enak, di sana nggak enak. Enggak, saya selalu berusaha Jadi pembina mutu di kita itu ada 5. Ada 5. Terus kalau di kabupaten itu ada 4 kalau nggak salah. Ikut 5 juga hasil dari penyetaraan. Oh, itu hasil dari penyetaraan. Jadi mungkin dari kalau yang di provinsi itu ada 5, mungkin menurut jenjangnya yang pertama saya madya, itu 1 orang saya sendiri. Terus yang muda itu 2, yaitu Mas Doni sama Mbak Yana, Nuriana. Terus yang muda itu Mbak Elisa. Terus kalau yang mahir ya itu Mbak Mala. Oh, Mala. Jadi itu. Terus sistem kerja kita kebetulan kalau di pembina mutu ini enak. Jadi kita sih sistemnya tim ya. Tim. Jadi kita kebetulan saya sebagai ketua tim ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu saya misalnya pemantauan misalnya kapal di Lempasing kan banyak gitu. Ya saya ajak salah satunya. Yuk kita bareng-bareng. Jadi kita laporannya bisa bareng-bareng. Jadi kita nggak mungkin ada beberapa fungsional yang kerjanya sendiri-sendiri gitu kan. Ya walaupun ada juga kerja yang sendiri yang sendiri-sendiri ada juga ada kan di pembina mutu. Tapi hampir 80% kita kerja tim. Jadi kalau kita tim kompak tentunya kita akan mudah mencari angka kredit dan juga mudah melaksanakan kegiatan. Betul. Jadi satu kegiatan mungkin bisa diambil ini ya Pak untuk semua gitu ya. Semua. Jadi kalau di tim itu biasanya ada 3, yaitu ketua, anggota 2, anggota dari satu dari muda, 1 dari pertama gitu. Nah, gitu. Jadi kalau di kegiatan ya kalau di pembina mutu ya. Iya, jadi kita itu lebih enak gitu. Terus juga memang ada memang di fungsional ini kan udah sesuai kelas dan sesuai tupoksi. Misalnya sebenarnya saya udah nggak bisa lagi untuk pembinaan di UPI skala menengah dan kecil. Saya harus UPI besar. Tapi itu nggak jadi masalah, mungkin bagi saya nggak ada masalah. Karena memang kalau masuk ke UPI besar itu kan agak susah. Agak susah bukan berarti mungkin kalau berbarengan dengan perpanjangan SKP kemarin misalnya di PT Bima di Range itu saya juga ke sana ikut pembinaan sekalian SKP. Terus waktu itu di Philip. Jadi banyak yang kita kerjakan. Jadi mungkin sementara itu kira-kira apalagi yang mau ditanyakan. Nah itu tadi menarik ya Pak ya karena dari pembina mutu ini dari hulu ke hilir gitu. Nah kalau misalnya peran dalam menjamin keamanan pangan yang ada di Provinsi Lampung itu apa aja sih Pak yang dilakukan fungsional pembina mutu? Jadi gini, pembina mutu itu kan keamanan pangan sebenarnya tidak hanya Provinsi Lampung aja sih. Kita itu kan global ya. Sekarang nggak bisa lagi produk ini untuk Lampung, itu nggak bisa lagi. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perikanan, terus sesuai dengan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, itu kan mensyaratkan bahwa perikanan itu juga salah satu sumber pangan yang potensial kan.
Dan itu kan juga harus bermutu juga itu. Terus mungkin juga dari halal, ya, kan itu juga. Jadi menurut tugas pembina mutu itu sangat banyak. Jadi misalnya dari budidaya, misalnya dari kan bahan baku itu ada dua. Ada bahan baku yang dari tangkap, ada yang bahan baku Dari budidaya. Bahan baku dari tangkap. Dari sekarang budidaya dulu. Jadi kalau budidaya itu kan kita itu menjadi sumber bahan baku. Upi-upi yang ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan yang pasti yang ada di Lampung ya. Banyak perusahaan-perusahaan perikanan. Jadi fungsi kita itu mungkin dari hulunya pembudidaya dulu. Kita sering ada kunjungan ke pembudidaya. Nah, misalnya terutama gimana sih dia tambak itu gimana pengelolaannya. Jadi itu kan harus mulai dari pemilihan benur atau pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit itu harus bagus dulu. Kalau bibitnya udah bagus kan lumayan. Terus manajemen pakannya gimana kan gitu kan. Manajemen pakan ini kan hampir 70% budidaya kan pakan habisnya. Nah, ini kan juga pakan ini harus sesuai standar. Berapa sih protein yang digunakan udang, berapa protein yang digunakan ikan, lele kan seperti itu. Ada itu. Nah, itu ada registrasinya dari KKP. Nah, kita harus selalu pakai pakan yang registrasi dari KKP, atau mungkin kita memformulasi sendiri tapi dengan bahan-bahan yang alami. Ya, sekarang kan model probiotik, kita fermentasi dulu. Nah, itu nggak ada masalah kan seperti itu. Karena untuk mengakalin istilahnya biaya pakan kan itu kan. Nah, tapi harus juga jangan pakai obat-obatan atau hormon-hormon yang tidak sesuai ya kan. Misalnya kan di ikan nila ya, ikan nila itu ada monosek ya. Kan sebenarnya itu nggak pas juga itu kan, penambahan hormon itu sebenarnya ada beberapa negara udah nggak membolehkan. Tapi ya ada beberapa di Indonesia masih bolehkan. Tapi ada beberapa negara nggak, kalau monosek nggak boleh karena itu kan penambahan hormon. Nah itu juga nggak. Tapi memang kalau di Indonesia atau beberapa negara masih memperbolehkan seperti ini, karena kalau tidak monosek kan beranak terus kan gitu kan. Nila kan suka seneng beranak gitu kan. Iya betul Pak. Jadi itu yang dari pemijahannya alami dia. Terus obat-obatan itu ya juga harus kalau di luar negeri itu atau ekspor itu obat-obatan antibiotik itu jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh, di udang terutama kan jelas tidak boleh. Di Indonesia masih boleh untuk lele apa-apa, tapi itu juga ada registrasinya. Jadi apa yang diizinkan oleh tetap diatur ya Pak ya? Diatur, nggak boleh sembarangan. Karena pengalaman saya pernah di waktu itu di budidaya ada masyarakat, wah guramenya itu kena penyakit. Dia kasih dumek. Akhirnya dia sendiri kena. Jadi dia resisten pada itu. Jadi kalau sakit dan nggak bisa lagi dikasih obat antibiotik. Itu ada di daerah Perumsari. Jadi efeknya dari sama manusia karena dia selalu ngaduk-ngaduk kan. Jadi ada luka di sini. Itu kalau dia pakai antibiotik mau gatal. Jadi nggak bisa resisten. Ini kan dia antibiotik. Jadi itulah pentingnya penyediaan bahan baku juga. Selain jadi di kerja kita juga memang kita selalu ngecek. Saya pemantauan sarana prasarana. Jadi sarana prasarana yang ada di tambak misalnya itu yang dari tambak. Jadi yang kedua adalah di kapal. Nah ini kapal juga memang kan kadang-kadang masih susah kapal masyarakatnya mungkin masih gimana ya pendidikannya mungkin beda sama di budidaya ya mungkin masih. Jadi kapal itu sebenarnya kan kalau yang ekspor itu kan ada sertifikat hasil tangkapan ikan itu SHTI-nya kan. Itu kan harus di kapal itu kalau di luar negeri harus berhasap sebenarnya kapal. Kalau kita kan nanti ada sertifikat SHTI itu hampir sama cara penangkapan dengan yang baik. Itu terutama di Eropa. Makanya ini ya nah ini yang budidaya ini kadang-kadang masih tangkap ini di kapal ini kadang-kadang kita masih
susah gitu kan. Termasuk misalnya kemarin kan kita juga penyedia rajungan ya. Rajungan kan dari tangkap juga. Jadi kalau kita ada FDA apa-apa kita ya harus kerja keras untuk biar nggak banyak temuan gitu kan. Jadi terutama kelemahannya di kapal. Tapi makanya kita kadang-kadang kebetulan saya di Lembasing, kadang-kadang saya kontrol sebelum berangkat gimana caranya gitu kan. Ikan yang dihasilkan tuh bermutu bagus. Saya bilang Pak cukup es. Karena alat pengawet yang ada itu cuma es, rantai dingin. Selain itu kan nggak ada. Kecuali kalau pakai obat-obatan terlarang. Kalau obat terlarang kan fatwa MUI nomor 42 tahun 2012 itu udah mengharamkan bahan-bahan berbahaya pemain itu. Jadi fatwa MUI udah haram kita kan. Jadi kalau kita memberi itu kita udah memberi makan yang haram kan gitu kan, walaupun ikan kita sebenarnya walaupun mati halal, tapi kalau penambahan itu kan jadi haram gitu. Kalau kita tahu nggak boleh, tapi kalau kita nggak tahu ya apa boleh buat kan gitu kan. Makanya waktu itu malam-malam waktu itu kita habis rapat itu kita mengadakan inspeksi ya. Alhamdulillah negatif kan. Negatif itu, semua Pak ya. Alhamdulillah kan seperti itu. Jadi dari tangkap ya. Jadi itu masyarakat kita. Jadi fungsi kita pembina mutu itu gimana ya? Kalau merubah dengan susah ya. Pelan-pelan mungkin ya, pelan-pelan. Memberi edukasi aja dulu. Kemarin kami mengadakan pelatihan di Lembasing itu 2 kali. Jadi ya, kegiatan kami itu ada pelatihan kemarin CPIB, cara penanganan ikan yang bagus, dan pengolahan, cara pengolahan yang bagus juga. Jadi ada 2 momen di situ. Saya kebetulan saya narasumber dan teman-teman juga, ya memang edukasi ini masih butuh waktu sih ya, butuh waktu. Karena kalau merubah budaya itu kan agak susah. Kadang-kadang kita berpikir gini, kita sendiri kadang-kadang berpikir yang penting kita makan enak gitu kan. Padahal makan enak belum tentu aman kan gitu kan. Prosesnya itu kan kalau kita kan harus dari proses. Jadi gimana sih prosesnya dari tangkapan, dari pemasar, dari pengolahnya seperti itu. Jadi ini yang agak kadang-kadang kita kesulitannya kalau di budidaya di penangkapan ini mutu bahan baku kita yang agak susah gitu kan. Padahal kita tapi kita selalu tugas-tugas kebetulan kalau tugas tupoksi yang muda dan pertama itu melihat sanitasi kesegaran ikan di pasar-pasar. Itu salah satu tupoksinya. Walaupun tupoksi kita banyak sih, salah satunya itu. Jadi kita biasanya teman-teman yang muda itu sama pertama ke pasar melihat ya minimal dia harus memberikan informasi, Bu ini kurang es, Bu ini tempatnya kurang bagus. Ya kita yang penting edukasi aja. Kalau kita merubah ya susah. Nggak dapat bantuan kan gitu kan. Orang kalau kita lihat kan ujung-ujungnya memang minta bantuan ya. Itu yang kadang-kadang agak membuat kita itu kadang-kadang bukan kita yang berubah. Ibu yakin aja kalau ibu itu ngolah dengan bermutu baik, orang itu mesti akan memilih ibu daripada pedagang-pedagang lain. OS-nya cukup, seger kan gitu, tempatnya bersih pasti ya. Orang kan secara otomatis kan nah itu yang kadang-kadang kurang dipikirkan gitu kan. Yang penting jual pasar pakai baju sembarangan kan gitu juga, minimal pakai selemek lah apron lah ya. Tapi ya itulah masyarakat kita ada kelas-kelasnya ya. Kalau mungkin kelas menengah ke atas sudah mulai melek lah masalah mutu itu kan. Jadi itu 2 dari terus sekarang dari pengolah sendiri, segi pengolah. Jadi kita pembina mutu ini kemarin mengadakan pelatihan kompetensi pengolah menengah dan mikro. Itu 4 kabupaten kota. Yaitu di Tulang Bawang, Bandar Lampung, terus di Pringsewu, Lampung Selatan. Jadi kita
targetnya 4 kabupaten. Nah, jadi untuk mungkin penutup. Jadi kelemahan kita itu untuk SKP ini ya. Surat hitungan itu salah satunya yaitu karena memang masyarakat pengolah ini masih susah untuk membuat manual mutu. Nah, tugas kami kemarin terakhir yaitu yang siapa yang mau SKP kita buatkan manual mutu. Oh, manual mutu. Termasuk kemarin yang mini plan yang 8 kebetulan yang buatin saya semua manual mutunya. Jadi karena ini yang susah. Jadi kita mendorong untuk salah satu tugas pembina mutu ini adalah membuat ber-SKP. Walaupun ya nanti kelasnya B atau C. Ini salah satu indikasi untuk peningkatan jaminan keamanan pangan. Nah, jadi nanti tugas tahun ini saya buatkan manual mutu. Mungkin besok mulai kita mensertifikasi. Mungkin itu dulu ya. Karena kalau bicara masalah mutu ini mungkin nggak terasa. Panjang, nggak terasanya waktunya panjang ya Pak Toto. Karena benar-benar dari hulu ke hilir sih tadi dari penangkapan, juga ada budidaya, terus juga nanti belum ke pengolahnya ya Pak Toto ya. Pengolahnya masih jauh nih, ini pengolahnya. Yang penting ini bahan bakunya harus bagus lah itu. Utamanya di situ. Inti dari fungsional pembina mutu ini mungkin dari penyediaan bahan bakunya ya yang pasti awal dulu. Iya, itu paling pokok itu penyediaan bahan baku untuk pengolahan itu kan. Ya itu mungkin dari sedikit ini. Mungkin kalau ada berseri nanti kita lanjutkan. Berseri ya, part 2 ya podcastnya ya Pak Toto ya. Nah oke. Nah Pak Toto nih terakhir nih Pak Toto. Kalau harapan dari fungsional pembina mutu sendiri seperti apa sih mungkin untuk DKP, untuk masyarakat juga? Jelas kita kerja untuk Provinsi Lampung ya, kerja untuk menjamin keamanan pangan, membantu kita juga. Yang kedua mungkin kita istilahnya jelas DKP ini jadi ibu saya kan gitu kan, ibu teman-teman semua ya membantu apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan tupoksi saya kita bantu. Yang kedua ya memang kita juga mendorong teman-teman yang fungsional itu memang nyaman dalam arti kita mudah mendapat angka kredit juga. Jangan sampai kita wow berat ini angka kredit padahal sebenarnya kalau kita kerja itu nggak ada yang nggak berat gitu. Walaupun saya misalnya di Lempasing dikasih tugas sama Pak Habibie, ya udah saya hubungin dengan pembina mutu kadang-kadang. Kemarin Pak Habibie ngomong SATI kan, ya udah kita ada hubungan. Jadi kita untuk saran istilahnya tindak lanjut ya apa. Ya kita itu pembina mutu ini menjadi garda terdepan sih sebenarnya. Tapi masih sangat kekurangan sumber daya manusianya itu. Jadi mungkin itu aja dari kami. Kalau nanti istilahnya ada perkembangan baru mungkin ada podcast baru ya silakan. Cuma sebelum mengakhiri kami mohon maaf ya bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Tapi intinya kami ingin ikut berpartisipasi dalam peningkatan mutu di Provinsi Lampung. Itu aja bersama dengan analis pasar juga kan. Iya betul Pak. Betul Pak. Ini pasti saling berkaitan ya pembina mutu sama analis mungkin pasar. itu aja. Iya. Gimana nih Sobat Kelautan dan Perikanan tuh tadi banyak banget ilmu yang udah diberiin Pak Toto, juga seru banget ya tadi tentang pembina mutu, ternyata kita belajar itu tuh benar-benar dari hulu ke hilir seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman pengen tahu lagi kegiatan pembina mutu itu biasanya ada di sosial media kita, di Instagram kita Kelautan Perikanan Lampung, kemudian di FB kita Kelautan Perikanan LPG, dan juga website kita dkp.lampungprof.go.id. Nah mungkin Pak Toto itu aja Pak Toto ya. Terima kasih udah datang ke podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, udah memberikan ilmu. Ini pasti juga nanti kalau tayang kita tonton sama-sama ya Pak Toto ya. Seru banget ini ilmu dari Pak Toto. Makasih ya Pak Toto. Sama-sama Mbak Nurul, saya minta maaf. Iya Pak Toto. Nah sampai jumpa di podcast DKP selanjutnya. Bye bye.